Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadian Putra Yasrizal. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial singkat tentang cara pembuatan sebuah aplikasi sistem informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sistem aplikasi yang akan saya buat ini adalah sebuah sistem aplikasi sebuah peminjaman video film atau bisa disebut dengan movie rental. Baiklah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah database. Sebelumnya di sini saya telah menginstal sebuah web server dengan menggunakan aplikasi SAM. Setelah aplikasi SAM diinstal, kemudian selanjutnya adalah kita membuka localhost phpMyAdmin. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah database. Sini cara membuat database-nya adalah kita klik pada tab database, kemudian klik isi create database dengan db rental, kemudian klik create. Di sini karena saya telah membuat database tersebut sebelumnya, maka di sebelah kiri ini akan muncul sebuah database saya, yaitu db rental. Kita klik saja database yang sudah saya bikin ini. Pada database di sini saya membuat 4 buah tabel, yaitu tabel member, tabel transaksi, tabel user, dan tabel video. Untuk pembuatan tabel di sini caranya gampang. Di sini pada create tabel kita masukkan nama tabel yang ingin kita buat, misalnya tabel member, dan berapa jumlah kolom yang akan dibuat, misalnya 9. Karena tabel sudah tersedia, untuk keterangan tabel masing-masing tabel kita lihat saja di sini. Untuk tabel member, strukturnya adalah sebagai berikut. Terdapat 7 buah kolom, yang pertama yaitu ID member dengan tipe varchar dan merupakan primary key dari tabel ini. Kemudian kolom kedua yaitu adalah nama member dengan tipe varchar panjangnya dari 50, kemudian Jekyll bertipe varchar dengan panjang 50, kemudian kolom tanggal lahir member dengan tipe data date, dan kemudian nama kolom telepon member dengan tipe varchar dan dengan panjang 15, kemudian kolom alamat member yang bertipe teks, kemudian total pinjam yang bertipe integer dengan panjang 2. Kemudian untuk tabel transaksi kita lihat strukturnya adalah sebagai berikut. Terdapat 11 buah kolom dengan ID transaksi sebagai primary key dan mempunyai tipe data varchar ya dengan panjang nilai 10, kemudian ID operator, ID member, ID film, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, harga, tanggal dikembalikan, denda per hari, total denda, dan status. Untuk keterangan tipe dapat dilihat saja dalam video berikut. Kemudian untuk tabel user, strukturnya adalah sebagai berikut. Terdapat 8 buah kolom, yaitu ID user yang merupakan primary key dari tabel user ini, kemudian kolom nama user, kolom Jekyll, kolom tanggal lahir, kolom TLP atau telepon, kemudian kolom alamat, kolom password, dan kolom level. Level di sini nantinya akan berfungsi untuk membedakan apakah dia seorang admin atau operator. Kemudian pada tabel video, strukturnya adalah sebagai berikut.
terdapat 8 buah kolom juga, yaitu dengan kolom pertama adalah ID film yang merupakan primary key dari tabel video, kemudian judul, jenis pemain, tipe disk, jumlah disk, sinopsis, dan stok. Demikian adalah struktur tabel untuk pembuatan aplikasi video rental nantinya. Setelah database atau tabel-tabel ini dibuat, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan membuat aplikasi tersebut. Dalam pembuatan aplikasi peminjaman video ini, saya menggunakan IDE NetBeans versi 7.2.1. Langsung saja kita buka NetBeans. Nah, di sini sudah terdapat project aplikasi rental yang telah saya buat sebelumnya. Untuk membuat project dapat dipilih dengan cara mengklik file, kemudian new project, kemudian pilih kategori Java dan projectnya adalah Java application, kemudian next, dan isikan nama project yang akan dibuat, kemudian finish. Di dalam project aplikasi rental ini terdapat 3 buah package, yaitu package pertama APL rental yang berisi kodingan-kodingan untuk aplikasi nantinya, kemudian package lapor icon yang berisi gambar-gambar icon, kemudian package laporan yang berisi form-form untuk laporan seperti laporan member dan laporan transaksi. Baiklah, langsung saja. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita harus menghubungkan aplikasi Java ini dengan database MySQL yang telah kita buat sebelumnya. Untuk membuat koneksi tersebut, kita pilih di sini pada project, kita klik kanan, kemudian new, kemudian pilih Java class. Pada class name isikan nama kelas yang akan dibuat. Sini karena saya sudah membuat semua filenya, maka langsung saja kita buka. Pada paket APL rental telah terdapat sebuah file koneksi bernama koneksi DB yang berfungsi untuk mengkoneksikan Java ini dengan database MySQL. Berikut dari isinya. Sini kita harus masukkan beberapa import seperti import java.sql.connection, kemudian import java.sql driver manager, kemudian import java.sql resource set, kemudian import java.sql SQL exception, kemudian import java.sql.statement, dan import java swing di option pen. Kemudian pada public class koneksi DB kita buat sebuah variabel resource set dengan nama variabel adalah res yang mempunyai nilai 0. Kemudian variabel statement dengan nama variabel adalah sta yang berisi 0. Kemudian connection dengan variabel connection, statement dengan variabel statement, dan string dengan variabel SQL. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah fungsi baru, yaitu fungsi public void koneksi, yang fungsinya nantinya akan mengkoneksikan Java ini dengan database MySQL. Fungsi dari koneksi tersebut adalah try class for name yang isinya com.mysql.jdbc.driver. Ini fungsinya adalah untuk menginisialisasi driver MySQL. Oh ya, sebelumnya kita harus mengimport sebuah library MySQL. Di sini pada folder libraries kita klik kanan, kemudian kita pilih add library, kemudian kita pilih MySQL JDBC driver, kemudian klik add library.
dalam folder library ini setelah saya tambahkan library MySQL, maka setelah ditambahkan akan muncul di dalam library tersebut. Setelah ditambahkan, kita lanjutkan kembali di sini. Connection di sini sama dengan driver manager get connection, yang berisi adalah alamat database server. Di sini alamatnya adalah localhost, kemudian nama dari database yang telah kita buat sebelumnya, yaitu DB rental. Kemudian password dari MySQL kita, yaitu root dengan, maksud saya username-nya adalah root, kemudian passwordnya adalah Sanryu. Kemudian selanjutnya STA sama dengan connection.createStatement. Dan jika nanti koneksi antara Java dengan MySQL berhasil, maka akan munculkan sebuah pemberitahuan atau sebuah kalimat dengan bunyi koneksi berhasil. Dan apabila koneksi tidak berhasil, maka dia akan ditangani oleh cache dengan menggunakan pesan JOptionPen. JOptionPen ini adalah berfungsi untuk mengeluarkan sebuah pesan baru dengan isi pesannya adalah koneksi ke database gagal. Kemudian selanjutnya kita bikin sebuah fungsi dari resource set dengan nama fungsi tersebut adalah getCample. Di sini fungsi tersebut membutuhkan sebuah nilai kembalian dengan nilai kembali tersebut adalah string, bentuk string dalam variabel hasil. Nah, yang di dalam fungsi getCample tersebut dapat dilihat, yaitu dari sini try sama dengan sta.execute query yang kurang hasil. Maka dia akan mengeksekusi query dan menyimpannya pada variabel hasil. Kemudian jika eksekusi gagal, maka akan muncul sebuah pesan JOptionPen show message dialog, yaitu dengan bunyi pesan adalah belum dapat menampilkan. Kemudian return to rest. Untuk isi codingan selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini saya tekankan kembali bahwa saya hanya akan menjelaskan secara singkat pembuatan sebuah aplikasi movie rental. Jadi tentang codingan tidak akan terlalu dalam saya bahas, hanya sekilas. Setelah fungsi-fungsi pada koneksi DB selesai, selanjutnya langkah yang akan kita ambil selanjutnya adalah membuat sebuah form untuk login. Sama seperti sebelumnya, untuk membuat sebuah file form, di sini pada project API rental kita klik, kemudian kita klik kanan, pilih new, kemudian pilih Java Frame Form. Kemudian isikan nama kelas atau nama frame yang akan dibuat. Di sini sudah terdapat sebuah kelas atau form login sebelumnya di sini.
Dan berikut adalah tampilan desain dari form login APL rental dengan nama aplikasi rentalnya yaitu adalah Lado Ijo Movie. Untuk membuat teks ini dapat menggunakan JLabel, kemudian untuk memasukkan gambar ini juga dapat menggunakan JLabel. Caranya adalah pada JLabel ini kita klik kanan dan pilih properties, kemudian pada properties icon kita pilih gambar yang akan dimasukkan. Agar gambar-gambar tersebut dapat muncul pada pilihan ini, caranya adalah kita harus mengkopikan gambar-gambar yang akan dimasukkan ke dalam project kita tersebut ke sebuah package yang bernama icon. Sini saya telah membuat sebuah package icon yang berisi semua gambar-gambar yang saya gunakan pada aplikasi rental ini. Jika kita telah mengkopinya ke dalam project tersebut, maka akan muncul pilihan gambar seperti tadi. Kemudian di sini pada form login terdapat dua buah text field, yaitu dengan nama txt_id dan txt password. Untuk membuat text field ini dapat dipilih pada palette text field, kemudian letakkan di form dimanapun yang Anda inginkan. Kemudian dapat dua buah botol, maksud saya dua buah tombol, yaitu tombol login dan tombol login as QS. Tombol login ini fungsinya adalah untuk login administrator dan operator, sementara untuk tombol login as QS ini adalah tombol untuk login untuk tamu-tamu yang ingin nantinya misalnya mencari list-list film yang terdapat pada aplikasi tersebut. Untuk membuat tombol di sini dapat menggunakan J button dan letakkan di mana yang Anda inginkan. Untuk variabel button login, variabelnya adalah btn log. Kemudian untuk login as QS yaitu btn log QS. Kemudian kita lihat source-nya. Di sini kita harus membuat sebuah connection statement dan result set dengan variabel con untuk statement, kemudian start untuk maksud saya variabel con untuk connection, kemudian variabel start untuk statement, dan variabel rest untuk result set. Kemudian ini adalah konstruktor dari form login. Jadi konstruktor ini adalah yang akan dijalankan ketika program pertama kali dijalankan. Sini pada mulai txt_id ini sampai di sini adalah sebuah fungsi pada text field, yang apabila pada text field txt_id ini ditekan enter, maka dia akan
menuju ke sebuah fungsi login. Begitu juga pada text field txt password. Apabila pada saat kursor berada pada txt password, kemudian kita menekan enter, maka dia akan mengeksekusi fungsi login ini. Intinya di sini adalah untuk menambahkan atau mengaktifkan tombol enter. Jadi kita tidak perlu misalnya capek-capek untuk mengklik tombol login dengan menggunakan mouse. Dengan menggunakan fungsi tersebut kita dapat menekan enter, dan fungsinya sama dengan jika kita menekan tombol login dengan menggunakan mouse. Fungsi loginnya adalah sebagai berikut. Isi dari fungsi login. Nah, di sini adalah fungsi dari loginnya. Jadi saya buat sebuah string baru, nama variabelnya adalah user dengan nilai awal dan 0. Kemudian untuk mengkoneksikan form login ini dengan database, kita akan memanggil koneksi DB, yaitu file koneksi DB yang telah kita buat sebelumnya. Kita membuat sebuah objek baru dari koneksi DB, yaitu bernama con, yang kemudian dieksekusi pada res sama dengan con get tampil. Get tampil ini terdapat pada koneksi DB dengan isinya adalah select bintang from tabel user, yang artinya adalah memilih semua kolom yang terdapat pada tabel user, di mana ID user tersebut adalah diisi dengan txt id.getText. Jadi ketika diketik maka langsung disimpan pada ID user. Kemudian dan password didapat dari txt password getText. Kemudian selanjutnya apabila ditemukan record lagi setelah record aktif, maka dilanjutkan ke baris berikutnya dan mengembalikan nilai true. Baris berikutnya adalah dispose, yang artinya form ini akan di close. Kemudian menu utama, kita akan membuat sebuah objek baru dari menu utama dengan nama mu. Kemudian nah, di sini sepertinya tidak diperlukan. Kemudian objek dari menu utama mu di set title-nya dengan nama title lada hijau movie. Title ini akan muncul di atas jendela Windows seperti di sini. APR rental script NetBeans IDE 7.2.1. Ini adalah dinamakan dengan title. Kemudian objek tersebut di set visible true. Kemudian disinilah terjadi pengecekan apakah yang login tersebut adalah admin atau operator. Jika yang ID yang dimasukkan tersebut memiliki level 1, maka akan diakses sebuah menu utama dengan fungsi admin. Dan jika yang diinputkan pada username adalah sebuah ID dengan level 2, maka di sini tidak perlu. Yang diakses adalah menu utama dengan fungsi operator. Di sini juga tidak perlu.
Namun apabila password atau username yang diimportkan salah, maka akan sebuah muncul di item pane sebuah notifikasi, yaitu yang memberitahukan bahwa ID dan password salah. Kemudian txt_id set text, yang artinya txt_id akan diset menjadi kosong kembali, dan txt_password juga akan diset menjadi kosong kembali. Dan apabila yang diklik tersebut adalah tombol login quest, maka akan dijalankan sebuah fungsi login quest, yaitu yang berisi dispose, yang artinya akan meng-close form login. Kemudian dia akan mengakses sebuah menu quest dengan nama objek dari menu quest tersebut adalah mg. Kemudian mg atau menu quest tersebut diset title-nya dengan nama Ladybird Movie dan diset visible dengan true. Setelah login, kita bikin sebuah form untuk menu utamanya. Nah, di sini adalah form menu utamanya. Di sini terdapat beberapa menu item, yaitu 4 item dan 1 tombol untuk logout. Item pertama adalah item untuk user, yang isinya adalah ketika tombol ini diklik maka akan muncul 3 buah tombol berikut, yaitu tombol admin, operator, dan member. Kemudian apabila tombol berikutnya, yaitu tombol video, diklik maka akan muncul 2 buah tombol lagi, yaitu maksud saya akan muncul 2 buah tombol, yaitu tombol search dan tombol movie. Begitu juga ketika tombol kalkulator ini, artinya adalah tombol transaksi, diklik maka akan muncul 2 buah tombol, maksud saya 1 buah tombol, yaitu tombol transaksi. Dan jika yang diklik adalah tombol kertas ini, yaitu tombol laporan, maka akan muncul 2 buah tombol, yaitu tombol member dan tombol transaksi. Tombol logout ini adalah untuk kembali ke form login sebelumnya. Kita lihat saja source-nya. Di sini pada konstruktor menu utama ini saya set menjadi maximize board, yang artinya ketika tampil dia akan memenuhi layar komputer, atau sama fungsinya dengan tombol maximize yang terdapat pada Windows. Kemudian selanjutnya adalah panel movie. Panel movie ini adalah berikut. Sini di 2 buah tombol ini terdapat sebuah panel tempat tombol ini diletakkan. Dan ini adalah panelnya yang persegi ini. Nama panel disebut adalah panel movie. Setiap tombol ini memiliki panel-panel tersendiri. Pada panel user terdapat panel dengan nama variabel PNL user, dan pada panel ini tombol ini terdapat sebuah panel yang bernama PNL report, dan juga pada tombol berikut terdapat sebuah panel PNL transaksi. Jadi keempat buah panel tersebut saya set terlebih dahulu menjadi false, yang artinya dia tidak akan tampak atau muncul ketika menu utama muncul.
Nah, di sinilah pada baris berikutnya perbedaan menu admin dan operator dibedakan. Pada public void admin atau pada menu admin, J button 6 di set menjadi false, yang artinya tidak akan muncul pada menu admin. Jadi ketika seorang admin masuk atau seorang admin login, maka tombol J button 6 ini tidak akan muncul di menunya. Tombol J button 6 ini adalah tombol ini adalah tombol kalkulator ini. Nah, pada menu operator, pada J button 1 dimunculkan, namun isinya hanya terdapat, yaitu untuk button USR admin disembunyikan dan BTN USR OP disembunyikan. Maksudnya di sini adalah J button 1 ini adalah tombol ini J button 1. Nah, pada menu operator tombol ini tetap akan muncul, namun isi dari tombol ini tidak akan sama pada menu operator menu admin. Jika pada menu admin ketika diklik akan muncul 3 buah tombol ini, namun jika operator, pada menu operator ketika diklik tombol ini hanya muncul tombol member berikut, sedangkan dua tombol lainnya yaitu tombol operator admin akan disembunyikan. Nah, selanjutnya kita adalah mengisi fungsi-fungsi pada setiap tombol yang terdapat pada di atas ini. Untuk tombol J button 1 ini, fungsi yang terdapat di dalamnya adalah fungsi user menu. Yang fungsinya adalah sebagai berikut: PNL user set visible true, PNL movie set visible false, PNL report set visible false, PNL transaksi set visible false. Jadi ketika tombol ini diklik atau ditekan, maka yang muncul hanya adalah PNL user, sedangkan PNL movie, report, dan transaksi tidak akan muncul. Di dalam PNL user tersebut sudah jelaskan sebelumnya, terdapat 3 buah tombol, yaitu tombol admin, operator, dan member. Dan begitu juga pada tombol-tombol selanjutnya yang terdapat pada di atas. Ada tombol movie, untuk panel movie di set visible true, sedangkan PNL report set visible false, PNL user set visible false, dan PNL transaksi set visible false, dan itu juga seterusnya. Nah, untuk tombol-tombol per item juga kita masukkan fungsinya. Untuk tombol admin, dalamnya terdapat fungsi call admin form. Call admin form ini isinya adalah J desktop pen disable, yang artinya adalah fungsinya untuk main disable tampilan hitam berikut atau putih. Kemudian semua yang terdapat pada J desktop pen tersebut akan di remove dan di repaint ulang atau diwarnai ulang. Kemudian akan dipanggil sebuah
form user admin dengan nama objek tersebut adalah UA, kemudian di set data menjadi user administrator dan set visible true. Jadi desktop_pen.add pengkurung UA adalah fungsi untuk menambahkan form user admin ke dalam desktop_pen. Kemudian desktop_pen di set kembali menjadi enable. Kemudian UA titik set maksimum dalam kurung true ini adalah maksudnya adalah ketika form user admin ini muncul, maka dia akan otomatis ukurannya adalah maksimum, yaitu sebesar tampilan di desktop_pen. Dia akan mengisi penuh pada desktop_pen. Dan begitu juga pada tombol-tombol selanjutnya, pada tombol operator, yaitu kalau operator form, fungsinya, isi fungsinya kurang lebih sama dengan call admin form. Kemudian member form sampai tombol transaksi. Tombol-tombol ini adalah fungsi untuk memanggil form-form agar dimunculkan pada JDesktopPen. JDesktopPen itu adalah berikut yang putih ini. Ini adalah sebuah JDesktopPen. Jadi ketika diklik, form tersebut akan muncul di dalam JDesktopPen ini. Nah, misalnya jika kita mengklik tombol admin, maka dia akan memanggil sebuah form yang bernama adalah user admin. User admin yaitu ini. Nah, berikut adalah tampilan form user admin. Jadi form ini akan muncul di dalam desktop_pen menu utama. Di dalam form user admin ini fungsinya adalah untuk menambahkan, mengupdate atau mengedit, mendelete atau menghapus user admin. Kita coba lihat source-nya. Nah, pada source-nya kita deklarasikan terlebih dahulu sebuah private koneksi DB dengan variabel con sama dengan new koneksi DB, kemudian private connection dengan variabel con, kemudian private resource set variabel less, dan private string dengan variabel tgn. Kemudian ini adalah konstruktor. Kemudian di bawah konstruktor akan terdapat sebuah fungsi tampil yang fungsinya adalah untuk menampilkan data-data yang terdapat pada tabel user yang memiliki level sama dengan 1. Nah, data-data tersebut ditampilkan pada JTabel 1 dengan cara JTabel 1 titik set model dan kurung new result dan kurung less. Nah, pada bawahnya terdapat sebuah fungsi lagi, yaitu fungsi clear. Fungsi clear ini adalah fungsinya untuk menghapus semua teks-teks atau apapun yang terdapat pada txt_id, txt_nama, cbjkel, date lahir, txt_tel, txt_alamat, txt_password, dan txt_search.
fungsi set clear itu digunakan pada tombol clear. Jadi di dalam tombol clear ini akan memanggil fungsi clear. Nah, kemudian pada bawah fungsi clear terdapat sebuah fungsi lagi, yaitu fungsi search admin. Fungsi search admin ini akan berfungsi ketika tombol search ini ditekan. Isi dari tombol search tersebut adalah memanggil dari fungsi search admin itu sendiri. Di dalamnya terdapat dua buah kondisi, yaitu jika jcombo box 1 ya, get selected index sama dengan 0, maka yang muncul adalah yang dipanggil adalah search admin ID. Dan jika jcombo box 1 get selected index sama dengan 1, maka yang dipanggil adalah sebuah fungsi search admin nama. Jcombo box ini adalah berikut adalah jcombo box. Dalam jcombo box ini terdapat dua buah search, yaitu search by nomor ID kemudian search by nama. Kita lihat di sini. Nah, dalam combo box tersebut terdapat dua buah, yaitu nomor ID dan nama. Dengan variabel name di combo box adalah jcombo box 1. Search ID ini adalah ini adalah fungsi search main ID. Kemudian search main nama. Berikut adalah fungsi dari search admin nama. Nah, selanjutnya adalah membuat fungsi-fungsi untuk tombol selanjutnya, yaitu untuk tombol add. Dia akan memanggil sebuah fungsi add admin, yang dimana isi dari add admin tersebut adalah sebagai berikut. Mulai dari sini hingga sini. Ini adalah fungsi untuk menambahkan user admin. Kemudian untuk fungsi tombol update, dia akan memanggil sebuah fungsi, yaitu update admin, di mana isi fungsinya adalah sebagai berikut. Adalah isinya. Kemudian untuk tombol delete, yang fungsi untuk menghapus user admin, di dalamnya terdapat sebuah fungsi atau metode, yaitu delete admin, yang mana dalam fungsi atau metode tersebut isinya adalah sebagai berikut.
dan satu buah tombol lagi yaitu tombol refresh untuk menampilkan kembali data-data yang terdapat pada tabel user dengan level 1, kemudian tampilkan pada JTabel 1. Kemudian setelah ditampilkan, dia akan mengclear kembali txt atau form isian dengan menghapus semua txt atau semua isi yang terdapat di dalam form isian tersebut. Begitu juga untuk sebuah form user operator, kurang lebih sama dengan form user admin tampilannya. Yang mana shotnya juga kurang lebih sama dengan yang terdapat pada user admin. Dan pada user member juga seperti pada form user admin dan user operator, tampilannya hanya saja dia tidak memiliki sebuah form untuk sebuah form isian untuk pengisian password yang terdapat seperti sebelumnya pada user admin dan user operator. Kemudian kita kembali lagi pada menu utama. Untuk tombol search dan tombol movie, untuk tombol search dia akan memanggil form search untuk ditampilkan pada JDesktop pane. Yang tampilannya adalah sebagai berikut. Ini fungsinya untuk menambahkan, maksud saya untuk menampilkan item movie yang diklik oleh user, kemudian akan ditampilkan pada txt berikut. Kita dapat sebuah fungsi search untuk mencari film yang diinginkan. Kemudian ada juga search by title, kemudian search by artist. Yang dimana untuk source-nya juga kurang lebih sama dengan yang terdapat pada user admin, user operator, rumah plus member, hanya saja disesuaikan dengan database-nya. Untuk search ini dia akan mengakses tabel
tabel video. Berikut adalah opsi dari search movie. Dia akan mengakses tabel video, kemudian dengan kolom judulnya menyerupai dengan isian yang terdapat pada TXT search. Dia akan mencari judul yang mirip atau mendekati dengan sesuai yang diisikan pada TXT search. Dan berikut adalah bentuk pencarian berdasarkan artis. Berdasarkan artis, tabelnya juga tetap video, hanya saja pada kolomnya yang sebelumnya ada kolom judul ditukar menjadi kolom pemain. Kemudian untuk tombol movie, dia akan memanggil sebuah form movie list OP. Di sini terdapat dua buah movie list. Maksudnya di sini adalah movie ini untuk ditampilkan pada user administrator atau user operator, sedangkan pada form movie list ini akan ditampilkan untuk user GUIS. Jadi terdapat perbedaan. Untuk movie list operator ini, dia dapat menambahkan, mengupdate, mendelete maupun menambahkan video-video untuk dimasukkan ke dalam database. Untuk sortnya juga kurang lebih sama dengan user member, user administrator, dan user sebelumnya. Nah, di sini pada movie list OP ini terdapat sebuah sort by all atau sort yang terdapat sorting berdasarkan atau semuanya, atau berdasarkan action, berdasarkan animation, berdasarkan komedi, drama, dokumenter, horror, dan romantik. Untuk agar dapat sort ini dijalankan, di sini saya membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi yaitu public void tampil 0, yang isinya adalah mengambil semua data yang terdapat pada tabel video yang kemudian ditampilkan pada di tabel 1. Sedangkan pada public void tampil 1, dia akan menampilkan data-data yang terdapat pada tabel video, namun yang ditampilkan tersebut berdasarkan kolom jenis action. Sedangkan pada tampil 2, dia akan menampilkan berdasarkan jenis animation, dan pada tampil 3 dia akan menampilkan jenis berdasarkan komedi, tampil 4 jenis drama, kemudian tampil 5 jenisnya dokumenter, tampil 6 adalah jenisnya horror, dan tampil 7 adalah jenis romantik.
Kemudian kita lihat kembali pada menu utama. Untuk laporan member atau fungsi tombol laporan member, dia akan memanggil sebuah form, yaitu form yang terdapat pada paket laporan bernama laporan member. Pada form laporan member ini, dia hanya akan menampilkan data-data yang terdapat pada tabel member, kemudian ditampilkan pada tabel berikut. Terdapat 3 buah tombol yang berfungsi untuk memprint data-data yang terdapat pada tabel, kemudian tombol save to PDF untuk mengekspor tabel-tabel berikut ke dalam bentuk PDF, kemudian save to Excel yang berfungsi untuk mengimport atau mengekspor data-data yang terdapat pada tabel untuk ditampilkan pada Excel. Untuk shotnya kita lihat di sini saya menggunakan tambahan plugin, yaitu plugin iText PDF. Untuk menambahnya ada sebagai berikut. Ada libraries, kita klik kanan, kemudian kita tambahkan add jar atau folder, kemudian pilih file-file jar yang akan dimasukkan. Sini adalah file-file ini adalah yang akan dimasukkan, kemudian klik open, tadi akan muncul sebagai berikut. Untuk fungsi tabel print, kita lihat di sini ini akan memanggil fungsi printer, yang dimana fungsi printer tersebut adalah sebagai berikut: printer job dengan nama objeknya adalah pj. Dia akan mengakses kelas printer job, kemudian mengambil data sistem regarded printer, kemudian tag format dengan nama objek adalah pf untuk pengaturan halaman dan seterusnya. Kemudian untuk tombol save to PDF, berikut adalah fungsinya. Dia akan mengakses tabel member. Adalah fungsi isi dari fungsi save PDF. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke menu utama. Yaitu tombol transaksi, dia akan memanggil sebuah form bernama laporan transaksi. Sama seperti sebelumnya, yang terdapat pada laporan member, terdapat 3 buah button untuk melakukan print, kemudian untuk mengekspor ke PDF dan mengekspor ke Excel. Untuk laporan transaksi ini, dia akan mengakses tabel transaksi dan ditampilkan ke dalam tabel berikut. Kemudian selanjutnya pada menu utama, untuk tombol transaksi, dia akan memanggil sebuah form yang bernama transaksi. Form transaksi tersebut adalah berikut. Berikut adalah tampilan dari form transaksi. Form ini akan dimunculkan pada JDesktop N terdapat pada menu utama.
untuk source-nya kita coba lihat. Pada public void tampil, dia akan menampilkan kolom-kolom, kolom ID transaksi, kolom ID operator, kolom ID member, kolom ID film, kolom tanggal peminjaman, kemudian kolom tanggal pengembalian, dan kolom harga, kolom tanggal dikembalikan, kolom total denda, dan kolom status. Semua kolom tersebut akan dieksekusi, maksudnya akan dieksekusi dan ditampilkan pada JTabel 1. Untuk fungsi tombol peminjaman, tombol save, juga save, mereka mengakses, memanggil metode atau fungsi save transaksi, yang dimana dalam fungsi atau metode transaksi itu terdapat dua buah kondisi berdasarkan CB tersebut adalah berikut. Ini dimana dalam combo box ini terdapat dua buah pilihan, yaitu peminjaman dan pengembalian. Apabila CBTrans yang dipilih adalah peminjaman, dia akan mengakses ke fungsi atau metode save pinjam. Berikut adalah fungsi dari save pinjam. Ini adalah fungsi dari save pinjam. Dan apabila CBTrans yang dipilih adalah pengembalian, maka dia akan mengakses jika yang dipilih adalah pengembalian atau indeksnya adalah 1, maka dia akan mengakses fungsi atau metode save kembali. Berikut adalah fungsi dari save kembali. Itu juga untuk tombol update. Dia akan mengakses juga berdasarkan terdapat pada CBTrans. Jika yang dipilih adalah
peminjaman atau dengan indeks pinjaman tersebut adalah 0, maka dia akan mengakses fungsi update pinjam. Dan jika yang dipilih adalah pengembalian atau indeksnya adalah 1, maka dia akan mengakses metode update kembali. Itu adalah isi dari update pinjam. Nah, berikut adalah isi dari fungsi atau metode update kembali. Pada tombol delete dia akan mengakses fungsi atau metode delete transaksi. Berikut adalah isinya fungsi tersebut. Dan tombol clear yang fungsi untuk menghapus atau membersihkan form isian. Ini adalah isi dari fungsi clear. Kemudian apabila apabila user login sebagai guest atau tamu, maka dia akan mengakses menu guest, menampilkan menu guest seperti berikut. Berikut adalah tampilan dari menu guest. Dapat 2 buah tombol untuk melihat list movie dan tombol set untuk mencari movie yang diinginkan user. Kemudian pada di atas pojok kanan ini terdapat sebuah tombol untuk logout. Kita lihat saja source-nya. Untuk tombol movie isinya ada sebagai berikut. Dia akan memanggil sebuah form movie list. Form movie list tersebut adalah berikut adalah tampilan form movie list yang akan ditampilkan pada desktop pane. Kemudian untuk tombol search, dia akan memanggil sebuah form yang bernama search. Form tersebut adalah sama berikut. Mungkin untuk lebih jelasnya, agar dapat memahami cara kerja aplikasi ini, kita coba jalankan saja. Pada project, kita klik kanan, kita clean build dulu. Jika build sukses atau berhasil, maka selanjutnya adalah untuk menjalankan aplikasi API rental dengan klik kanan kemudian memilih run. Nah, berikut adalah tampilannya, tampilan form login. Jika kita mengetikkan password atau nomor
nomor ID yang salah, maka ketika kita mengklik tombol login, dia akan muncul pesan ID dan password salah. Sini saya akan coba masuk sebagai administrator dengan nomor ID A001, kemudian passwordnya adalah admin, dan login. Berikut adalah tampilan dari menu utama admin. Sini terdapat 3 buah menu item, yaitu menu item user, menu item movie, dan menu item laporan. Untuk mana item user, terdapat 3 buah item untuk user admin, user operator, dan user member. Sini administrator berfungsi untuk dapat menambahkan user admin, user operator, dan user member. Kita coba saja menambahkan misalnya sebuah admin baru lagi, yaitu dengan nomor ID A004 dengan nama Andi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Februari 15 2021, bulan telepon 74, alamat Bandung, dengan password yaitu 12345, dan kita klik add, karena akan muncul sebuah pesan yang mengatakan bahwa data admin berhasil disimpan. Dan juga adalah user admin yang baru saja kita tambahkan. Untuk mengupdate-nya, kita dapat klik tabel pada tabel. Misalnya pada ID user A003, kita klik tabel, maka dia akan muncul pada form isian berikut. Maka selanjutnya adalah kita dapat menambahkan, mengedit, atau mengurangi user admin informasi user admin tersebut. Misalnya Dea Kemalasari, kemudian mengubah tanggalnya menjadi 10. Nah, kita coba update, akan muncul sebuah pesan lagi, yaitu data admin berhasil diperbarui. Dan itu adalah user yang barusan di update, namanya berubah menjadi Dea Kemalasari dengan tanggal lahir 1995, bulan 7 tanggal 10. Sama seperti user operator. Tombol operator ini fungsinya adalah untuk menambahkan user operator. Begitu juga pada tombol member, fungsinya untuk menambahkan atau mengupdate atau mendelete user member. Kemudian pada tombol video dapat sebuah buah tombol, yaitu untuk search, dan tombol movie. Movie ini adalah berisikan list movie yang telah diisikan. Juga terdapat sebuah form untuk menambahkan movie baru, untuk mengupdate, mendelete movie atau film yang diinginkan. Kemudian di sini ada fasilitas source ini adalah menyaring atau menampilkan semuanya, sedangkan source action ini adalah untuk menampilkan film-film yang berjenis action saja. Berikut sudah hasilnya. Kemudian source animation, maka yang muncul adalah film yang berjenis animation. Sedangkan fungsi search
terdapat pada search by pilihan, search by title atau search by artis. Di sini kita coba search by title, yaitu hari, klik enter, pada akan muncul film yang ingin dicari. Apabila pada search by artis, misalnya di sini Sespa tidak ada, Daniel, maka dia akan muncul nama film dengan nama artis Daniel, yaitu Daniel Radcliffe. Dan tombol laporan terdapat dua tombol, yaitu laporan member dan laporan transaksi. Ini adalah tombol ini adalah fungsinya untuk memprint tempat-tempat yang terdapat pada membership information. Klik tombol print, dan akan muncul sebuah page setup. Untuk langkah selanjutnya adalah memprint tabel berikut. Kemudian untuk tombol save to BF adalah untuk menyimpan tabel berikut dalam format PDF. Kita coba klik, ada pemberitahuan bahwa file PDF berhasil disimpan lokasi di dalam folder project. Coba kita lihat di dalam folder project. Berikut adalah laporan member. Berikut adalah hasil ekspor ke tabel ke format PDF. Begitu juga pada software Excel. Kemudian kita coba logout, kemudian masuk sebagai operator. Berikut adalah menu utama operator. Di sini terdapat 4 buah tombol, di mana pada tombol pertama adalah tombol user. Bedanya dengan menu utama admin adalah di sini operator hanya muncul satu buah tombol, yaitu tombol member. Jadi operator hanya dapat menambahkan user member, menambahkan, mengupdate, dan mendelete. Dan pada tombol movie sama dengan pada menu utama admin, di sini terdapat satu buah tombol yang tidak terdapat pada menu utama admin, yaitu tombol transaksi. Di sinilah jika konsumen ingin meminjam atau mengembalikan film, maka disinilah prosesnya. Misalnya untuk peminjaman, nomor ID transaksinya adalah D2, kemudian ID operatornya M01, ID member M0002, kemudian nomor ID film MV0001, nomor peminjamannya 1, pengembalian tanggal 8, kemudian harganya adalah misalkan 5.000. Kita klik save, data transaksi penyamaan berhasil disimpan. Kali akan muncul di sini pada list transaksi transaksi yang telah dilakukan. Dan jika ingin mengembalikan, caranya adalah dengan mengklik pada item yang akan dikembalikan. Misalnya item dengan ID transaksi T2, klik double, kemudian akan muncul kembali pada pengisian. Kemudian pada
menu transaksi kita pilih pengembalian, kemudian pilih tanggal dikembalikan. Jika dia telat 1 hari misalnya, karena pada tanggal pengembalian seharusnya dikembalikan pada tanggal 8, namun dia mengembalikan pada tanggal 9, maka kita atur denda per harinya misalkan 1000, kemudian save. Juga adalah status berubah menjadi dikembalikan dengan total denda 1000 dan informasi-informasi lainnya. Untuk tombol laporan sama yang terdapat pada menu utama admin. Selanjutnya kita coba untuk login sebagai guest, login as guest. Nah, ini adalah menu utama untuk guest atau tamu atau pengunjung. Di sini tamu atau pengunjung dapat memilih atau melihat film-film yang terdapat dalam list. Tamu atau pengunjung juga dapat memilih atau mencari film yang diinginkan, misalkan silent film akan muncul movie yang diinginkan. Namun jika yang dicari tidak temukan, maka hanya akan kosong. Demikianlah tutorial tentang cara pembuatan aplikasi sistem informasi movie rental atau peminjaman film. Sini saya tekankan bahwa di sini hanya menjelaskan alur pembuatan aplikasi movie rental dengan tidak membahas secara mendetail source code-nya. Semoga ini dapat menjadi referensi bagi Anda-Anda yang ingin membuat sebuah aplikasi sistem informasi, baik berupa aplikasi peminjaman film, movie rental, atau aplikasi sistem informasi lainnya. Demikian tutorial pembahasan singkat alur pembuatan sebuah aplikasi movie rental. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.